Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan dan ridho Allah terlimpah pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Keledai kesayangan Abu Nawas yang paling penurut dicuri orang di tengah malam. Semua penduduk heboh cari jejak, pengawal raja ikut turun tangan. Tapi Abu Nawas, dia malah duduk santai di depan rumah sambil minum teh. Lalu dia bilang dengan senyum lebar, "Tenang saja, aku tahu persis siapa pencurinya. Besok pagi, aku akan tunjukkan di depan umum." Cara Abu Nawas nemuin pencuri tanpa keluar rumah ini bikin Raja Harun al-Rashid sendiri geleng-geleng kepala. Simak sampai habis, lucunya bikin perut sakit. Suatu pagi yang cerah di pinggiran Baghdad, Abu Nawas keluar rumah seperti biasa untuk memberi makan keledainya. Tapi, kandang kosong. Tali kekang tergeletak di tanah. Pintu kandang terbuka lebar. "Aduh, keledaiku yang malang," seru Abu Nawas sambil garuk-garuk kepala botaknya. Ia langsung lari ke tetangga-tetangga. "Keledaiku hilang, siapa yang melihat?" Tetangga amai. Ada yang bilang melihat bayangan orang lari malam tadi. Ada yang curiga ke pemuda nakal di ujung desa. Berita cepat sampai ke istana. Raja Harun al-Rashid yang sedang bosan di istana langsung tertarik. "Keledai Abu Nawas, orang yang paling cerdik di kerajaanku, kehilangan keledai. Panggil dia ke istana." Abu Nawas datang dengan langkah santai, wajahnya biasa saja, bahkan sedikit tersenyum. "Baginda, keledaiku yang baik hati dan penurut itu hilang malam tadi. Dicuri orang." Raja mengerutkan kening. "Kamu tidak marah? Biasanya orang kehilangan hewan peliharaan langsung nangis bombay." Abu Nawas menggeleng sandal ketawa kecil. "Marah sih marah, Baginda. Tapi marah sambil lari-lari cari jejak itu capek. Lebih baik aku duduk saja di rumah." Menteri istana langsung protes. "Ini bukan main-main, Abu Nawas. Keledai itu harta berharga." Abu Nawas mengangguk. "Betul. Makanya besok pagi tolong kumpulkan semua penduduk desa di lapangan. Aku akan tunjukkan siapa pencuri keledaiku." Semua orang melongo. Raja bertanya penasaran, "Kamu punya bukti? Jejak kaki? Saksi mata?" Abu Nawas hanya tersenyum misterius. "Bukti? Ada, tapi bukan yang biasa. Besok pagi semuanya akan jelas, Baginda." Keesokan paginya, lapangan penuh orang. Semua penasaran bagaimana Abu Nawas bisa tahu pencuri tanpa keluar rumah semalaman. Apakah dia punya mata-mata atau trik baru yang lebih gila? Lapangan besar sudah ramai sejak pagi. Ribuan orang berkumpul, termasuk Raja Harun al-Rashid yang duduk di kursi kehormatan. Abu Nawas datang dengan santai, memakai jubah biasanya tanpa membawa apa-apa selain seutas tali kekang keledai yang putus. Ia berdiri di tengah lapangan dan berteriak cukup keras. "Wahai penduduk desa, keledaiku yang penurut dicuri malam tadi. Pencurinya pasti ada di antara kita sekarang." Orang-orang langsung saling lirik curiga. Suasana jadi tegang, tapi juga lucu karena semua pura-pura biasa. Abu Nawas melanjutkan dengan nada polos. "Aku tidak akan ribet cari jejak atau interogasi. Aku punya cara yang lebih mudah. Sekarang, semua orang yang hadir di sini, tolong pegang tali kekang ini satu persatu. Yang tidak berani pegang, berarti dia pencurinya." Semua orang bingung. Cuma pegang tali, apa hubungannya? Abu Nawas mengangkat tali itu tinggi-tinggi. "Tali ini adalah tali kekang keledaiku. Keledai itu sangat penurut. Kalau disentuh oleh pencurinya, tali ini akan bergetar sendiri karena marah." Orang-orang mulai ketawa kecil. "Ini omong kosong," kata seorang pria gemuk. Tapi mereka tetap maju satu persatu. Ada yang pegang sambil ketawa, ada yang pegang dengan wajah gugup. Tali itu tetap biasa saja. Sampai giliran seorang pemuda bertubuh kurus bernama Salim. Ia maju dengan langkah ragu. Tangannya gemetar saat hampir menyentuh tali. Abu Nawas tiba-tiba menunjuk dia keras-keras. "Itu dia, pencurinya adalah Salim." Salim langsung pucat. "Aku? Bukti apa? Aku cuma pegang tali biasa." Abu Nawas tertawa lebar. "Buktinya, dari awal kamu paling gugup. Semua orang lain pegang tali sambil ketawa atau santai. Kamu saja yang tangannya gemetar seperti orang kedinginan di musim panas. Pencuri pasti takut ketahuan." Raja Harun al-Rashid ikut tersenyum. "Masuk akal juga ya.
Tapi belum selesai. Bagaimana Abu Nawas tahu pasti bahwa Salim yang mencuri dan di mana keledainya? Salim masih coba membantah dengan suara keras. Ini fitnah, aku tidak mencuri apa-apa. Abu Nawas menggeleng pelan sambil tetap tersenyum. Kalau begitu, jawab pertanyaanku dengan jujur. Kemarin sore sebelum keledaiku hilang, kamu bilang ke temanmu bahwa kamu butuh keledai untuk bawa barang ke pasar besok pagi. Benar tidak? Salim semakin gelisah. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Abu Nawas melanjutkan tenang. Dan tadi malam, tetanggamu melihat kamu keluar rumah membawa tali kekang baru. Tali yang mirip sekali dengan tali keledaiku yang putus. Raja langsung memerintahkan 2 pengawal. Geledah rumah Salim. Tak lama kemudian, pengawal kembali sambil menuntun Abu Nawas yang masih utuh sedang mengunyah rumput dengan tenang di belakang rumah Salim. Salim akhirnya menunduk dan mengaku, "Maaf, aku memang mencuri keledai itu karena keledai milikku mati kemarin. Aku hanya pinjam sebentar." Abu Nawas tertawa kecil. "Pinjam? Tanpa bilang pemiliknya? Itu namanya curi, Salim. Untuk keledaiku penurut jadi dia tidak memberontak saat kamu tarik." Raja Harun al-Rasyid terbahak-bahak sambil menepuk paha. "Abu Nawas, kamu tidak perlu kejar-kejaran atau pukul-pukulan. Cukup observasi orang dan logika sederhana, pencuri langsung ketahuan. Lucu sekali caramu." Abu Nawas mengedipkan mata. "Baginda, kalau aku kejar-kejaran, nanti yang capek aku juga. Lebih baik biarkan pencuri yang takutan sendiri. Itu lebih hemat tenaga." Salim diminta mengembalikan keledai dan minta maaf di depan umum. Ia juga harus memberi Abu Nawas 1 karung gandum sebagai ganti rugi. Semua orang di lapangan ikut tertawa dan bertepuk tangan. Raja memberi Abu Nawas hadiah kecil berupa kain baru. "Kamu pantas dapat ini. Kecerdikanmu selalu menghibur dan mengajarkan kita." Kadang kita tidak perlu marah besar atau ribut-ribut untuk menyelesaikan masalah. Cukup diam, amaki, dan gunakan akal sehat. Pencuri paling takut adalah ketahuan oleh logika sederhana. Begitulah kisah Abu Nawas yang kehilangan keledai tapi malah bikin seluruh desa tertawa dan belajar. Kalau suka cerita lucu tapi penuh akal seperti ini, like video ini dan absen dalam kolom komentar kalian dari mana saja dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah Abu Nawas berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga harimu penuh senyum dan akal sehat.